Mutiara Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Tahal Amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu termasuk orang yang ahlul kasyf. Beliau memiliki 3 orang murid. Satu hari Imam Syafi'i berkata kepada salah seorang dari mereka, "Kamu akan selalu menyibukkan diri dalam fan ilmu hadis." Sehingga murid beliau itu pun muncul menjadi pakar ahli hadis, yaitu bernama Ar-Rabi' Al-Muradi. Kemudian Imam Syafi'i juga berkata kepada murid yang satunya, "Kamu akan dibelenggu dengan besi." Beliau juga berkata kepada muridnya yang ketiga, "Kamu seorang laki-laki yang hebat dalam berdebat." Murid yang beliau sebut akan dibelenggu dengan besi bernama Al-Buwaiti. Setelah Imam Syafi'i wafat, muncullah suatu fitnah di mana seorang khalifah yang di Baghdad itu berkata kepada umat muslim, "Katakanlah bahwa Al-Quran itu makhluk." Padahal perkataan semacam ini tidak boleh diucapkan. Sebagian orang takut mendapatkan hukuman sehingga mereka mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, dan sebagian yang lain menolaknya. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal tidak mau menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sang Khalifah Al-Mu'tasim pun menugaskan sebanyak 150 algojo pada setiap malam untuk memukul Imam Ahmad secara bergiliran. Meski demikian, beliau tidak meninggal akibat pukulan yang sangat banyak tersebut. Adapun perkataan Imam Syafi'i tentang muridnya yang bernama Al-Buwaiti, "Kamu akan dibelenggu dengan besi," disebabkan karena saat beliau di Mesir juga enggan mengucapkan bahwa Al-Quran makhluk. Maka kemudian mereka mengirim Al-Buwaiti dari Mesir ke Baghdad dalam keadaan terbelenggu dengan besi. Maka perkataan Imam Syafi'i itu pun menjadi kenyataan. Meski merasakan hukuman yang berat, Imam Al-Buwaiti tetap menolak untuk menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk sampai beliau meninggal. Adapun murid beliau yang bernama Al-Muzani menjadi ulama yang hebat dalam berdebat. Sebagian orang bodoh menganggap bahwa para ulama tidak memiliki karamah. Menurut mereka yang memiliki karamah adalah ahli thariqah gadungan. Jelas adalah sesuatu yang batil. Setiap seorang yang alim yang mengamalkan ilmunya baik secara zahir maupun batin, maka dia disebut wali, baik nampak ataupun tidak padanya karamah. Siapakah di antara kita pada zaman ini yang menyamai Imam Syafi'i, yang jika beliau membaca Al-Quran, maka orang-orang pun menyimak bacaan beliau hingga mereka pun berjatuhan karena hadirnya rasa khusyuk yang tinggi kepada Allah Ta'ala, serta karena sangat gembira dengan bacaan beliau. Baru saja kita ikuti Mutiara Hikmah bersama Ustaz Muhammad Khudri Alsi. Dipersembahkan oleh 102.9 Nada FM Sumeneb.